Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Syahparan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syahparan atau dikenal juga sebagai Sahporan adalah seorang tokoh sufi yang hidup pada abad ke-14 dan dikenal sebagai salah satu wali yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Sylhet. Peran pentingnya dalam sejarah spiritual dan militer tampak dari keterlibatannya dalam pertempuran terakhir penaklukan Sylhet pada tahun 1303. Selain perannya dalam jihad fisik, Syahparan juga mendirikan sebuah khankah tempat latihan spiritual sufi di Hadimnagar, yang menjadi pusat dakwah dan spiritualitas yang berpengaruh di kawasan tersebut. Ia dikenal sebagai seorang darwis, murid spiritual, sekaligus tokoh penyebar Islam yang dihormati di kawasan India Timur Laut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syahparan merupakan tokoh sufi keturunan Hadramaut, Yaman, yang memiliki hubungan darah dengan Shah Jalal, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam Bengal. Ia adalah cucu dari Syekh Ahmad Kabir Surawardi, dan belajar pula dari seorang darwis bernama Amin dari Nesapur. Dalam ekspedisinya, Syahparan mengikuti pamannya, Shah Jalal, dalam perjalanan dakwah melintasi anak benua India. Ayahnya bernama Muhammad, yang wafat ketika Syahparan berusia 11 tahun. Nama lahir Syahparan tidak diketahui secara pasti, namun beberapa pendapat menyebut namanya adalah Farhan, yang kemudian berubah menjadi Poran sebagai bentuk sapaan kasih dalam bahasa Bengali. Ada pula yang berpendapat bahwa namanya adalah modifikasi dari Sahpiran yang berarti raja para guru sufi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syahparan diperkirakan lahir pada abad ke-13 di Hadramaut dan aktif dalam kegiatan dakwah serta perjuangan spiritual hingga awal abad ke-14. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupannya adalah keterlibatannya dalam penaklukan Sylhet pada tahun 1303, di mana ia turut bertempur di bawah pimpinan Shah Jalal melawan penguasa lokal Raja Gaur Govinda. Setelah peristiwa tersebut, terjadi insiden yang menyebabkan pengasingannya, yaitu ketika ia dikabarkan memakan salah satu merpati Jalali yang merupakan hadiah dari Nizamuddin Aulia di Delhi kepada Shah Jalal. Peristiwa pengasingan ini diyakini terjadi tak lama setelah penaklukan Sylhet. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syahparan berasal dari Hadramaut, Yaman, wilayah yang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh sufi dan ulama besar. Setelah menempuh pendidikan spiritual, ia melakukan perjalanan ke anak benua India bersama Shah Jalal dan menetap di wilayah Sylhet, yang kini merupakan bagian dari Bangladesh. Setelah insiden pengasingan, ia membangun khankah di atas bukit di daerah Hadimnagar, dalam wilayah Daksingar di pinggiran kota Sylhet. Bukit tersebut kemudian dikenal dengan nama Bukit Sahparan, yang hingga kini menjadi tempat ziarah dan pusat spiritualitas Islam lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syahparan dianggap penting dalam sejarah Islam di anak benua India, khususnya di Sylhet, karena kontribusinya dalam penyebaran agama Islam, perjuangan dalam penaklukan wilayah non-Muslim, serta keteladanan hidupnya sebagai seorang sufi. Selain itu, keterkaitannya dengan Shah Jalal dan jaringan ulama sufi lainnya, termasuk Nizamuddin Aulia, menjadikan dirinya bagian dari jaringan dakwah besar yang membentuk wajah Islam di kawasan tersebut. Meski sempat mengalami pengasingan karena pelanggaran adab sufi, peran dan warisan spiritualnya tetap dihormati dan dikenang oleh masyarakat lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syahparan menjalankan peran penyebaran Islam melalui dua jalur utama, pertama, melalui perjuangan militer dalam mendampingi Shah Jalal pada penaklukan Sylhet, dan kedua, melalui pengajaran spiritual dalam lingkungan khankah yang ia dirikan.
Pendidikan yang diperoleh dari tokoh-tokoh Sufi ternama seperti Syekh Ahmad Kabir Surawardi dan Darwis dari Nesapur membentuk karakter dan pendekatan dakwahnya. Setelah diasingkan dari pusat kota, ia melanjutkan misi dakwahnya secara mandiri dari Hadim Nagar, menjadikan lokasi itu sebagai titik baru persebaran ajaran tasawuf dan Islam. Syahparan atau Saporan merupakan salah satu tokoh Sufi terkemuka yang berperan penting dalam penyebaran Islam di kawasan Sylhet, wilayah timur laut anak benua India yang kini berada dalam wilayah negara Bangladesh. Beliau diyakini sebagai keponakan dari Shah Jalal, seorang wali besar yang memimpin ekspedisi dakwah dan militer ke wilayah Sylhet pada awal abad ke-14. Keterkaitan antara Saporan dan Shah Jalal tidak hanya bersifat kekerabatan biologis, tetapi juga spiritual, karena Saporan merupakan salah satu pengikut utama sekaligus penerus visi dakwah pamannya dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang bercorak tasawuf. Nama asli Syahparan tidak tercatat dalam sumber-sumber primer, tetapi sebagian sejarawan menduga bahwa nama lahirnya adalah Farhan, yang dalam perkembangannya berubah menjadi Poran dalam dialek Bengali. Istilah Poran dalam budaya Bengal memiliki makna yang dalam, yaitu jiwa atau roh dan sering digunakan sebagai bentuk sapaan kasih sayang. Dalam dimensi sufistik, perubahan nama ini tidak bisa dilepaskan dari simbolisme transformasi spiritual yang biasa terjadi dalam tarekat Sufi. Di sisi lain, ada pula pendapat bahwa nama Saporan merupakan bentuk fonetik dari Sahpiran, yang berarti raja para wali atau pemimpin para guru spiritual menandakan status tinggi yang diberikan oleh masyarakat terhadap sosok tersebut. Syahparan berasal dari Hadramaut, sebuah wilayah di Yaman Selatan yang secara historis dikenal sebagai pusat ulama, Sufi, dan penyebar Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dari latar ini, banyak ulama besar keturunan Hadramaut yang kemudian menjadi penyebar Islam di wilayah pesisir dan pedalaman. Syahparan memulai pendidikan spiritual di bawah bimbingan kakeknya, Syekh Ahmad Kabir Surawardi, yang merupakan seorang tokoh tarekat Surawardiyah, salah satu tarekat utama dalam dunia Islam yang dikenal dengan pendekatan moderat dan harmonis terhadap budaya lokal. Beliau juga berguru kepada seorang darwis dari Nesapur bernama Amin, yang mengokohkan pondasi tasawuf Persia dalam kepribadiannya. Melalui pendidikan ini, Syahparan telah menyerap dua sumber utama Sufisme. Tradisi Yaman berbasis Arab dan tradisi Persia berbasis Iran dan Asia Tengah. Dalam ekspedisinya ke anak benua India, Syahparan bergabung dengan Shah Jalal, yang memimpin sekelompok Sufi dan Mujahid untuk menyebarkan Islam sekaligus membebaskan masyarakat lokal dari penindasan penguasa zalim. Pada tahun 1303, rombongan ini sampai di wilayah Sylhet dan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Raja Gaur Govinda, seorang raja Hindu yang dikenal keras terhadap komunitas Muslim. Kemenangan ekspedisi ini membuka jalan bagi penyebaran Islam secara damai di wilayah tersebut dan menjadikan Sylhet sebagai salah satu pusat spiritual Islam di Bengal. Setelah penaklukan Sylhet, Syahparan sempat mengalami insiden yang menjadi bagian penting dari narasi spiritualnya. Dalam suatu kejadian, beliau dikabarkan memakan salah satu burung jalali kobutor merpati suci yang merupakan simbol berkah spiritual yang diberikan oleh Wali Agung Nizamuddin Aulia kepada Shah Jalal. Karena dianggap melanggar adab terhadap simbol suci tersebut, Syahparan kemudian diasingkan dari pusat kota Sylhet. Namun, alih-alih menjadi akhir dari peran spiritualnya, pengasingan ini justru menjadi awal dari pembentukan pusat spiritual baru. Syahparan mendirikan sebuah khanqah di atas sebuah bukit di kawasan Hadim Nagar, dalam wilayah Daksingar. Tempat ini kemudian dikenal luas sebagai Bukit Syahparan, yang menjadi salah satu tempat ziarah paling penting di Bangladesh. Dari perspektif budaya dan etnografi, warisan Syahparan terus hidup dalam tradisi lisan, puisi Sufi, dan ritual masyarakat Bengali. Banyak legenda, lagu spiritual, dan kisah hikmah yang dikaitkan dengan kehidupan dan karomah beliau.
Masyarakat Sylhet dan sekitarnya masih mengenang jasa beliau bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai pelindung spiritual daerah tersebut. Kompleks makamnya di Hadim Nagar menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, terutama pada hari-hari peringatan Sufi seperti Urs. Di tempat tersebut, pengunjung tidak hanya berdoa, tetapi juga mempelajari ajaran tasawuf, nilai kasih sayang, serta pentingnya akhlak dalam menjalani kehidupan. Dari sisi sejarah Islam di anak benua India, keberadaan Syah Paran merupakan bagian dari jaringan dakwah lintas wilayah yang menghubungkan Hadramaut, Persia, Delhi, dan Bengal. Beliau adalah representasi dari model penyebaran Islam yang bersifat spiritual, lembut, dan akomodatif terhadap budaya lokal, berbeda dari model ekspansi politik yang lebih keras. Hubungannya dengan tokoh-tokoh besar seperti Shah Jalal dan Nizamuddin Aulia menunjukkan bahwa ia hidup dalam orbit spiritual yang besar dan berpengaruh, dan kontribusinya tidak bisa dipisahkan dari gerakan besar Islamisasi Bengal yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam konteks modern, peninggalan Syah Paran menjadi bagian dari identitas keislaman masyarakat Sylhet dan sekitarnya. Kehadiran beliau terus dipelajari oleh akademisi, sejarawan, dan peminat tasawuf sebagai contoh bagaimana ajaran Islam mampu menyatu secara damai dengan kearifan lokal dan membentuk harmoni sosial yang langgeng. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah,
namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.